A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Baitul Quran Al-Hashimi rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Adapun pertemuan kita pada video kali ini, kita akan membahas tentang hukum dan cara sholat Aid, sholatul Aidaini atau sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Adapun kitab yang akan kita buka untuk pertemuan kali ini adalah kitab ini, Al-Imta bi Syarhi Matan Abi Syuja'. Hadirin rahimakumullah, marilah kita masuk kepada pembahasan sholatul Aidaini atau sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Baik, yang pertama yang akan kita ketahui adalah hukum dan cara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk kita sama-sama maklumi, seperti yang nampak pada layar, di sini kita akan membuka pada kitab ini, yaitu faslun sholatul Aidaini, yaitu fasal yang membahas tentang dua sholat Aid, yaitu sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Baiklah, yang pertama kita akan lihat yang sudah diberikan tanda berikut. Di sini kita akan nampak sholatul Aidaini sunnatun muakkadah. Pada berikut ini kita akan melihat atau mengetahui yang pertama hukum daripada sholat Idul Fitri dan beberapa cara dari sholat Id ini. Baiklah, mari kita lihat. Wa sholatul Aidaini sunnatun muakkadah. Nah, seperti yang nampak pada layar, sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkad. Wahia rakaatani, dua yang memiliki dua rakaat. Kedua sholat Id ini hukumnya sunnah muakkad dan jumlah rakaatnya ada dua. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Takbir pada rakaat pertama itu 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tidak terhitung. Setelah takbiratul ihram, takbir lagi 7 kali pada rakaat pertama. Wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyami. Dan pada rakaat kedua takbir lagi 5 kali siwa takbiratil qiyami, dan tidak terhitung takbir di saat kita berdiri. Di saat masuk ke rakaat kedua kita berdiri, di situ kita melafazkan takbir. Nah, takbir yang ini tidak terhitung. Di saat kita berdiri, kita akan takbir lagi 5 kali. Baik, ini jumlah takbir pada rakaat pertama dan juga pada rakaat kedua. Pada kedua sholat Id ini, yaitu sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini. Nah, setelah sholat Id itu berikutnya, yaitu khutbah, yaitu 2 khutbah. Wa yukabbiru fil ula tis'an. Disunnahkan juga pada khutbah yang pertama itu takbir 9 kali, dan pada wafit tsaniyati sab'an, dan pada khutbah yang kedua disunnahkan takbir 7 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lihat penjelasan secara rinci berkaitan dengan tata cara sholat Id ini. Baik, mari kita lihat yang ada di bawah ini. Dia bilang sunnah hukum sholat Id itu adalah sunnah muakkad. Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Nampak pada layar seperti yang ada di mouse. Wa dhaban nabiyyu ala fi'liha. Wa dhaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala fi'liha. Yaitu pekerjaan yang terus menerus, yang selalu dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad summiyal 'aidu 'aidan, dan di sini ditulis di dalam kitab ini kenapa dinamakan salat Aid itu Aid, li'annahu ya'udu wa yataqarraru. Karena salat Id ini kembali dikerjakan dan terus menerus dikerjakan tiap tahunnya maksudnya.
Dan pendapat yang kedua mengatakan wakila li'annahu ya'udu bis-sururi wal farah. Nah, dinamakan sholat Id karena pada datangnya sholat Id ini kaum muslimin itu lagi mengalami kebahagiaan, lagi mengalami suasana yang menyenangkan. Seperti yang dibilang seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Fashalli li rabbika wanhar." Surah Al-Kautsar ayat 2. Baiklah, kita akan lanjut ke berikutnya. Wa awwalu Id sallahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri. Berikutnya seperti yang nampak pada layar, baik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri pada tahun kedua Hijriah. Ini pertama kali dimulainya salat Id. Berikutnya yang nampak pada tanda merah ini, salatul Id sunnatun lis-sighari wal kibari warrijali wan nisa'i lil faradi walil jama'ati. Jadi salat Id itu sunnah hukumnya baik untuk anak kecil, untuk orang yang dewasa, laki-laki maupun perempuan, baik dikerjakan secara sendiri maupun secara berjamaah. Jadi hukumnya secara global itu sunnah. Berikutnya as-sunnatu an tusalli salatal Id, disunnahkan untuk dilaksanakan salat Id itu jamaah, berjamaah. Wala yashtaritu lahal adad, dan tidak disyaratkan jumlah-jumlah tertentu ke salatil Jum'ah seperti pada salat Jumat. Berikutnya waktuha, kan waktunya ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha, yaitu semenjak, baik kita nampak dimulainya itu semenjak matahari terbit hingga masuknya waktu zuhur. Jadi di antara waktu ini bisa untuk dilaksanakan sholat Id. Wa yusannu ta'khiruha, tetapi disunnahkan untuk mengulur waktunya itu hatta tartafi' syamsu qadru ramhin, sampai matahari itu terbit seukuran 1 jengkal dari permukaan tanah tersebut di saat matahari terbit. Wa yusannu ayyaqula ba'da kulli takbirah, dan disunnahkan melafazkan setiap takbir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin dimuliakan Allah, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini nampak di layar kaca. Baik, di sini ada peringatan, ada yang perlu untuk diketahui. Baik, yusannu ayyujhira bit takbir fi sholati. Jadi disunnahkan menyuarakan atau mengangkat suara di saat setiap kali takbir. Wa yarfa'u yadayhi fi jam'it takbirat, dan juga disarankan, disunnahkan mengangkat setiap kali tangan di saat bertakbir, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua. Wa takbiratul ihram, adapun takbiratul ihram ruknun min arkanis shalah, itu termasuk rukun dari rukun salat. Jadi tidak termasuk dia itu bagian dari takbir yang 7 tadi maksudnya pada rakaat pertama. Wa jami'ut takbirat ba'da dzalika hay'ah atau sunnah, dan takbir-takbir yang lain selain takbiratul ihram pada rakaat pertama maupun di saat pada takbir berdiri pada rakaat kedua itu disebut dengan hay'ah, ketakbirnya. Nama takbirnya itu hay'ah atau sunnah. Kenapa? Apa fungsi daripada istilah ini? Fala yasjudu litarkiha, bagi orang yang lupa atau meninggalkan takbir-takbir yang 7 tadi pada rakaat pertama dan 5 pada rakaat kedua, ya la fala yasjudu litarkiha, tidak perlu untuk sujud sahwi apabila ditinggalkan. Baik, berikutnya di sini ada beberapa permasalahan. Masalah idza nasyal imamu. Baik, ini bagi imam apabila lupa takbir yang tadi sihhatus shalah, maka sah salatnya. Baik, amma idza, seperti yang kita lihat di sini, tetapi apabila imam mengingat qabla al-qiraati, sebelum membaca ayat, ada ila takbir, imam lupa bertakbir tetapi lupanya ini sebelum baca ayat, maka lebih baik takbir dulu. Nah, faida
syara'a fil qira'ati la ya'udu ila takbir. Kalau dia itu sudah membaca ayat maka tidak perlu takbir. Wa in 'ada ila takbir sihhatus shalah. Apabila dia kembali takbir, imam yang lupa tadi, maka sah juga sholatnya. Baik, yang berikutnya bagi imam, idza syakkal imamu awil munfaridu fi adadi takbirat. Apabila makmum atau imam atau orang yang sholat sendiri lupa jumlah takbir, baik pada rakaat pertama maupun pada rakaat kedua misalnya, bana 'alal yaqin wa huwal aqal, maka pilihlah takbir yang dirasakan lebih sedikit. Contoh dia ini udah 6 atau 5, maka pilihlah 5. Berikutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, di sini ada beberapa permasalahan yang perlu kita bahas. Yang pertama, yusannu an yukhtibal imamu khutbatahu ba'da salatil Id. Disunnahkan imam baik khutbah setelah salat Id dilaksanakan. Yukabbiru, baik di sini juga ada artinya yukabbiru fil khutbatil ula tis'u takbirat. Baik, pada khutbah pertama itu 9 takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali baru yang membaca yang lainnya. Nah, setelah itu wa fil khutbati tsaniyah, dan pada khutbah yang kedua 7 takbirat, ada 7 takbir. Wa arkan wa sunnah khutbatul Id ka khutbatil Jum'ah. Ada pada khutbah pertama 9 takbir, pada khutbah kedua 7 takbir pada khutbahnya, bukan pada sholat, pada khutbah. Adapun sunnah dan rukun khutbah itu sama seperti khutbah pada Jumat, hari Jumat. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah, idza kana al-masjidu muttasi'an. Nah, sekarang ini mengenai lokasi sholat. Apabila masjid itu luas, yasmilul musallin, menampung jamaah yang sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, fasholatu fil masjidi afdal li syarafi makan. Maka sholat di masjid itu lebih afdal, lebih baik, lebih mulia, karena tempat itu tempat yang dimuliakan. Wa in daqa bihim, tetapi kalau misalnya jamaah itu kesempitan, tidak cukup di masjid itu, fatusalli fis sahra, maka tidak apa-apa dilaksanakan di tempat lapang yang luas. Baik, di sini dibilang al baitul haram as-salatu fi afdalu min ay makanin akhar. Nah, salat di Masjidil Haram itu lebih baik, lebih afdal daripada tempat-tempat yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, berikutnya kita masuk kepada kesimpulan daripada ringkasan daripada penjelasan yang ringkas mengenai kedua salat Id ini. Pertama, mari kita lihat pada rakaat pertama. Karena salat Idul Fitri dan Adha itu sama, hanya nama dan waktunya saja yang berbeda, ataupun tata caranya tetap sama. Baik, yang pertama di sini pada rakaat pertama yaitu adalah niat. Baik. Apa niatnya? Ini dia, lafaz niatnya. Usolli sunnatan li'idil fitri raq'ataini ma'muman kalau jadi makmun, imaman kalau jadi imam, lillahi ta'ala. Baik, nampak di sini kita baca ulang. Usolli sunnatan li'idil fitri raq'ataini ma'muman kalau jadi makmum, imaman kalau jadi imam, lillahi ta'ala. Ini lafaz niatnya. Baik, yang wajib niatnya tetap di hati. Terus setelah kita membaca niat ini, nanti ini untuk niat sholat Idul Fitri. Bagaimana dengan niat sholat Idul Adha? Sholat Idul Adha, nah kan lafaz al-fitri ini kita ganti dengan al-adha. Contohnya usolli sunnatan li'idil adha raq'ataini ma'muman kalau jadi makmum, imaman kalau jadi imam, lillahi ta'ala. Baik, nah inilah dia lafaz niat. Kedua, sholat Id pada waktu yang telah ditentukan kepada sholat Id tersebut. Berikutnya takbiratul ihram.
Allahu Akbar. Setelah kita niat takbiratul ihram, itu nyambung dia nanti. Berikutnya, setelah takbiratul ihram, kita akan membaca doa iftitah seperti yang biasa. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila ila akhirih, sampai akhir. Setelah membaca doa iftitah ini, berikutnya yaitu adalah takbir 7 kali. Nah, disinilah tempat kita membaca tasbih di setiap takbirnya. Apa lapas tasbihnya? Seperti yang nampak pada layar. Nah, selesai Allahu Akbar takbiratul ihram, baca doa iftitah. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis sampai akhir misalnya. Wa ana minal muslimin. Misalnya Allahu Akbar. Takbir lagi 7 kali. Di sela-sela takbir inilah kita akan membaca tasbih. Apa lapas tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, setelah membaca takbir 7 kali dan di sela-selanya membaca tasbih, berikutnya membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Setelah membaca suratul Fatihah, barulah membaca surat. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, masalah surat ini ada ketentuannya oleh para ulama apa-apa yang disunnahkan. Kita masuk kepada rakaat kedua. Nah, adapun pada rakaat kedua, takbir berdiri Allahu Akbar. Nah, setelah takbir berdiri, kita takbir lagi Allahu Akbar dan membaca tasbih sebanyak 5 kali. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah kita membaca ini 5 kali takbir, baru kita membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, baru kita membaca surat yang lain. Apabila imam membaca surat, makmum membaca suratul Fatihah. Apabila imam membaca suratul Fatihah, makmum mendengarkan bacaan imam. Jangan terbalik atau keliru dalam masalah ini, supaya sempurna sholat kita, supaya sempurna berjamaah kita, sehingga termasuklah kita golongan-golongan yang mendapatkan kesempurnaan dalam sholat berjamaah, baik yang fardu maupun yang sunnah lainnya seperti pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga kesimpulan tersebut maka berakhirlah pembahasan kita. Sebelumnya kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwan.